Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Bertani menurut petunjuk Al-Quran. Bertani menurut petunjuk Al-Quran adalah yaitu ya kita harus ada baritnya, harus punya landscape yang jelas dan berimbang. Ini saya contohkan, ini sesuai dengan pemahaman saya. Jadi saya menggandengkan antara cabai dan kopi. Nah ini kan kopi, ini cabai, ini kopi juga baru tanam, ini cabai, ini cabai. Nah ini kan antara kopi ini sama kopi ini kan jaraknya ya 80 cm, ada yang 85. Jadi di antara kopi ini sama kopi ini saya selangin cabai untuk sementara ini sebelum masuk ke lem tengah, karena ini kan sambil nunggu kopi kecil kita ini nanti kan prosesnya ini kan udah kodratnya. Kalau kopi itu baru bisa panen setelah 3 tahun. Jadi kan kita untuk membackupnya penghasilan kita, untuk membackupnya ya harus tanamin sayur mayur seperti cabai, apa-apa aja lah yang menurut kita itu bagus dan menunjang untuk mendukung pertanian kita. Jadi ya rumputnya saya ingon untuk ternak saya. Jadi sengaja saya ingon juga rumput. Jadi istilahnya jadi landscape yang jelas dan berimbang. Nah terus cara nanam juga ya, kalau saya simple sih. Kalau nanam itu kan ini saya udah pakai garpu tadi, gua cuil pakai garpu 2 kali tekan itu. Terus kalau saya nanam bongkar kayak gini, nah bongkar ya, nah dibongkar kayak gini. Nah ini kan udah banyak, udah subur ini. Nah ini ada kuul, ada cacing, guuk lah ini jangan dimatiin, biarin. Inilah penyeimbangnya ekosistemnya, jangan diganggu, biarin. Ini penyubur tanah ini, biarin. Nah kita buka plastiknya ya, nah gitu, taruh sini. Nah terus timbun lagi. Nah pertanian itu simple pertanian itu. Nah jadi kita itu kan kalau menurut petunjuk Al-Quran itu kan dalam Quran itu ada, dalam surat Ar-Rahman itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan alla tatghaw fil mizan. Itu kan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, maka jangan kau ganggu keseimbangan. alla tatghaw fil mizan, maka tegakkanlah keseimbangan. Jadi kita harus seimbang, rantai makanannya jangan diganggu, biarkan keseimbangan itu dijaga, biarkan nanti ekosistemnya itu dengan sendirinya. Jadi soalnya kan nanti kalau kita bunuh makhluk tanah itu kan, kalau ekosistemnya kan kalau kita berusaha memusnahkan gitu kan, jadi intinya nanti ada spesies makhluk tertentu yang akan mendominasi, akhirnya jadi penyakit. Kalau seimbang insya Allah nggak akan jadi penyakit. Kuulnya sekian persen, cacingnya sekian persen, semutnya sekian persen, insya Allah nggak akan jadi penyakit. Karena karena Allah tidak menciptakan suatu benda makhluk apapun yang tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya, nggak akan sia-sia. Jadi kita cuman olah tanah juga sewajarnya. Mana yang kita mau ditanamin, ya itulah yang kita cungkil, yang kita garpu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi makhluk yang rakus, yang sombong, yang mau hidup sendiri tanpa makhluk lain. Jangan, karena yang
Nah, saya tanam dulu lah. Ini tuh banyak semua tuh. Jangan diganggu, biarin. Untuk menjaga keseimbangan alam. Biarin ekosistemnya biarlah terjaga. Nah, kayak gitu. Utak-utak udah kan simple. Makanya di pertanian itu zakatnya 10%. Perdagangan itu kan cuma 2% semua. Paling gede zakatnya itulah pertanian. Berarti ada keringanan di dalam perawatannya. Jadi kan saya juga lagi belajar. Kenapa kok zakat di pertanian kok sampai 10%? Kan enggak, kalau dibilang, kalau kita manusia yang seperti saya ya, jadi kan logikanya kok nggak adil gitu. Padahal Allah yakin saya mah adil, karena kita nggak mau belajar aja, nggak mau mencoba. Padahal pertanian itu mungkin simple karena zakatnya itu kan 10%. 5% itu kalau diairi. Segitu aja dari saya. Orang yang tidak akan pernah berhasil yaitu orang yang tidak pernah mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.